Oke guys, aku Erik Yang. Nah, jadi buat kalian yang punya budget 200.000 pas tapi pengen punya keyboard gaming yang mantap dan juga desainnya cakep. Nah, aku ada satu rekomendasi keyboard. Ini adalah keyboard dari Rexus ya. Kalau Rexus itu udah terkenal lah, mereka mengeluarkan seri-seri gaming seperti headset karena aku juga pakai produknya. Nah, di sini adalah Rexus K68M yang dimana dia di sini desainnya cakep, simple, warna putih dan dia juga ada warna hitam kalau kalian suka. Dan di sini kalian nampak memang desainnya ini aksen-aksen gamingnya langsung terasa. Dan kemudian di sini langsung aja kita lihat spesifikasi dan juga kotaknya dulu guys. Nah, jadi di sini dia bentuk kotaknya dan ini tipenya Rexus. Dia keterangan spesifikasinya di sini simple aja, dan kalau untuk spesifikasi lengkapnya di sini sudah tertulis keyboard tipenya mini membrane gaming keyboard dan kemudian LED-nya RGB backlight dan key light. Nah, kemudian di sini layoutnya itu 68 tombol dan 19 tombol anti ghosting. Maksudnya apa? Artinya itu pas kalian ya raba-raba, mungkin keyboard kalian raba-raba, nah itu dia nggak bakal kebencet, itu maksudnya. Kemudian di sini plate materialnya itu built-in 0,8 mm metal plate. Nah, jadi dia menggunakan plat metal supaya dia lebih kokoh. Dan kemudian kalau untuk panjang kabelnya 1,5 meter dan di sini dia golden plate USB. Nah, jadi maksudnya itu dia kualitas dari USB-nya itu bagus dan branded kabel itu maksudnya dia juga di sini kabelnya tebal. Dan kemudian di sini operating voltage-nya 4,5 volt sampai 5,5 volt. Dan kemudian di sini nggak ada lagi. Nah, buat bahasa Indonesianya ini, bahasa Inggrisnya ini. Nah, jadi spesifikasi lengkapnya udah kita sebutin dan langsung aja kita buka dan kita tengok sebagus apa keyboardnya. Dam. Nah, jadi langsung aja kita buka. Oke, 1, 2, 3. Nah, dalamannya simple aja, cuman keyboard aja. Dan ini keyboardnya kita singkirin dulu bos. Nah, ini ada busa, ini kita buang aja. Dan kemudian di sini ada buku garansi kalau misalkan rusak. Nah, jadi jangan kalian buang. Dan kemudian di sini dia ada kitab suci yang ya dia selembar gini aja dilipat jadi 3, yang kalau dibilang kitab suci Sunggokong ini terlalu tipis. Nah, jadi kalau untuk keyboard itu seharusnya nggak bertele-tele karena ya udah tinggal colok, tinggal pakai gitu, nggak susah-susah amat. Paling yang perlu kalian tahu itu gimana cara setting untuk light-nya. Nah, karena di sini dia ada kasih tahu kalian tombol ini, tombol ini, tombol ini. Nah, dia ada beberapa ini untuk LED-nya. Jadi jangan kalian buang dulu. Jadi kalau biasa keyboard itu kita pakai cuman lebih ke ini aja sih. Kalian baca fungsi-fungsi dari setiap keyboard karena setiap keyboard itu dia ada beberapa fungsi yang berbeda di setiap merek. Kalau misalkan keyboard gaming, dia kan ada settingan untuk light-nya kan. Nah, di setiap merek itu pasti berbeda dan kemudian ada beberapa settingan, numlock dan lain-lain. Nah, itu dia ada tombol tersendiri. Nah, jadi kalian wajib membaca itu. Kalau untuk cara pakai ya nggak usah lagi, tinggal kalian colok dan itu bisa dipakai. Nah, jadi ini adalah keyboardnya dan langsung aja kita tengok di atas cuy. Nah, jadi kalau kita nengok keyboardnya ini cakep ya. Ini dia simple sekali dan kemudian kalau kalian tanya, "Bang, ini tombolnya jelas nggak?" Ini tombolnya jelas banget. Tulisannya bold ya. Jadi di sini terang sekali, kalian nggak mungkin salah nengok gitu karena di sini tebel banget. Dan kemudian kalau untuk frame-nya ini dia tipis, nggak yang tebel. Nah, jadi modern dan simple sekali. Dan dia di sini nggak full size ya. Karena kalau full size itu dia termasuk 6 lock. Nah, kalau 6 lock itu sih biasanya lebih ke orang akuntan ya. Kalau misalkan ya kayak kita ini kayak 6 lock itu jarang kepake sih. Nah, jadi tidak terlalu penting untuk gaming. Nah, jadi ini ada beberapa tombol yang nanti kita akan jelaskan. Dan sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya sini simple aja dan kemudian di sini ada anti slip ya, supaya nggak slip, ada 4 karet dan kemudian di sini ada apa? Ada kakinya dong. Nah, biar dia lebih enak gitu posisinya. Menurut aku kalau ini di harga 200.000 ini cukup rekomendasi kalau untuk feel kenyamanannya. Tapi untuk kenyamanan jangka panjang aku nggak tahu, nanti kita bakal coba. Nah, jadi di sini dia posisinya itu dia lumayan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga, jadi pas banget kalau misalnya kalian kerja di posisi monitor yang tinggi. Nah, ini enak sekali. Dan kemudian kita langsung aja lihat di bagian kabelnya cuy. Nah, jadi ini kita buka dulu. Tadi yang dimaksud dengan branded kabel itu maksudnya apa? Nah, kita tengok sekarang. Nah, jadi dia kabelnya ini bukan kabel-kabel yang biasa, yang karet-karet itu bukan. Di sini dia menggunakan tali cuy. Fungsi tali itu apa? Ya supaya lebih keren aja gitu. Dan juga kalau misalnya kita bilang yang bahannya tali ini, dia biasanya dalamannya bagus ya biasanya gitu. Nah, karena harga kabelnya pun ini lumayan mahal cuy. Nah, kalau kita bilang secara warna yang putih ini simple dan kalau kalian suka hitam kalian silakan pilih hitam. Tapi kalau aku sih untuk saat ini
kalau disuruh pilih keyboard, aku pilih yang putih ya. Tapi kalau aku pakai untuk ngedesain sih, aku biasanya lebih banyak pakai keyboard standar sih. Kalau menurut aku di sini dia cukup oke, dan untuk feel penggunaan selengkapnya nanti kita bakal review. Dan kalau untuk di bagian sampingnya dia seperti ini, ada logo Rexus, dan bagian sini nggak ada lagi, dan langsung aja kita colok ke powernya cuy. Nah jadi sini aku ada laptop dan aku langsung colok aja ke laptop, karena aku kebetulan ya kalau ditanya ya, aku nggak suka ini gear-gear gaming gitu. Karena apa? Karena sebenarnya bukan nggak suka karena ini ya, oh jelek atau gimana, enggak. Karena yang aku benci itu sebenarnya ini. Kalau dia lampunya kayak gini, RGB. Nah, untung nggak jadi lampu G gitu ya. Aku kalau misalkan rakit komputer itu yang paling kuhindari itu adalah RGB yang seperti ini. Tapi untungnya Rexus juga sadar ya, kalau misalkan nggak semua orang suka lampu yang seperti ini, makanya dia di sini bisa kita custom gitu. Nah, kita juga bisa matikan RGB light-nya, dan kemudian kita juga bisa hidupkan mode-mode lain seperti yang seperti ini kita lihat. Dan di sini kita coba ganti warnanya. Di sini kalian tinggal pencet FN aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 8 mode, 9 mode, 10 mode yang bisa kalian pilih sesuka hati kalian. Nah, jadi menurut aku di sini oke sekali, dan saatnya aku bakalan coba untuk gaming cuy. Nah, jadi aku udah selesai pakai keyboard gaming dari Rexus ini, dan sekarang kita masuk ke experience cuy. Yang pertama itu sudah pasti aku tes di game FPS, yaitu Valorant cuy. Nah, jadi ketika aku main game Valorant di sini feel pengetikannya itu enak sekali. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat masalah tombolnya ini dia lumayan dalam, karena kalau biasanya keyboard gaming itu dia memang dalam ya. Karena apa? Karena biasanya kalau orang gaming itu kan sedikit emosi ya, pencetnya agak kasar gitu. Nah, makanya di sini selain dia tombolnya lumayan dalam, dan dia di sini gembosnya juga lumayan enak. Jadi bounce-nya itu dia pas kita pencet lumayan kuat, dia baliknya juga lumayan kuat gitu. Jadi keyboard ini memang dikhususkan untuk orang gamer cuy. Nah, jadi buat kalian yang seorang gamer profesional ataupun semi-semi gaming, dan kalian mau pakai ini untuk ya sambil kerja, siap kerja, kalian mau ngegame, nah ini juga sangat cocok. Kalau kalian mau ngetik untuk misalkan programming atau apa, ini juga lumayan enak, karena di sini dia, kita lihat dari samping ini sudutnya itu naik sekitar 15 derajat, yang membuatnya itu posisi tangan kita menjadi lebih nyaman ketika ngetik lama-lama gitu. Jadi buat kalian yang biasa kerja lama-lama atau sambil gaming, nah ini cocok sekali. Dan kalau untuk masalah perubahan warna, di sini ada banyak sekali modenya, dan kita lihat di sini ada 10 mode yang bisa kalian pilih. Kalau untuk mode yang pertama itu dia seperti ini, RGB, yang dia transisinya halus sekali, dan kemudian di sini ada menu gelombang. Nah, jadi dia mati dulu baru ada warna, mati dulu baru ada warna. Nah, kemudian kita masuk ke mode yang ketiga, yaitu dia seperti slide gitu, dan dia warnanya berubah-ubah. Dan mode yang keempat ini adalah mode kesukaanku ya, karena di sini kita bisa ganti warnanya. Nah, kita bisa ganti warna putih, warna biru, warna kuning, warna ungu, dan lain-lain, dan itu cuma satu warna. Kemudian di sini kita masuk mode yang kelima. Kalau mode yang kelima ini dia fade ya, kalau istilahnya dia muncul, redup lagi, dan itu warna berganti-ganti. Dan kemudian kita masuk ke mode yang keenam. Nah, mode yang keenam itu dia satu warna tapi ada transisi halusnya. Kemudian kita masuk ke mode 7. Nah, mode ke-7 dia seperti menyebar warnanya. Kemudian kalau mode yang ke-8 ini dia beda sendiri, dia membuat lampunya mati. Dan kemudian mode ke-9 ini sangat unik ya, karena kita bisa custom sendiri di setiap slide itu, kiri, tengah, dan juga kanan kita mau set warna apa. Dan ini mantap sekali, dia custom sekali ya, walaupun dia cara pengoperasiannya cuma dari FN dan juga tombol modenya. Dan kemudian kita masuk ke mode yang terakhir, yaitu mode 10. Kalau mode 10 ini adalah ketika kita pencet tombol maka dia ada seperti tetesan air gitu, dan menurut aku ini mode yang cukup menarik. Kemudian di sini banyak menu lagi seperti untuk mencerahkan dan juga untuk menggelapkan. Dan kemudian ada beberapa shortcut juga. Di sini ada shortcut untuk musik, shortcut volume, shortcut mute, dan kemudian shortcut next, email, kalkulator, dan juga lainnya. Nah, jadi di sini menu operasinya lengkap sekali, menu RGB lengkap sekali, dan menurut aku ini paten sekali. Nah, kemudian buat kalian yang para desain grafis, bang, ini cocok nggak buat aku desain? Buat kalian yang seorang desain grafis ataupun ya video editor dan lain-lain, ini jangan kalian pakai deh. Kenapa? Karena yang pertama itu, kalau misalkan kalian pakai keyboard ini untuk kalian kerja, yang pertama yang paling terganggu itu adalah tombolnya terlalu dalam gitu. Makanya kalau biasanya di studio aku itu, kalau keyboard khusus untuk kerja itu biasanya aku pakai Logitech ya, Logitech standar itu, karena dia di sana itu udah paling enak ya, handle-nya enak, tombolnya nggak dalam kali, dia ngebosnya juga nggak lebay gitu. Jadi
Jadi menurut aku paling pas pakai Logitech gitu. Dan kemudian aku di studio juga ada beberapa setup. Kalau misalkan aku main game, aku pakai keyboard gaming dan juga mouse gaming. Tapi kalau misalkan aku mau kerja, aku pakai mouse Logitech dan juga keyboard Logitech. Kenapa? Karena ya lebih enak aja gitu. Keyboard Logitech lebih tahan lama. Tapi kalau kita bicara soal harga, ya jauh lah gitu. Harganya jauh yang Logitech. Kemudian alasan yang kedua adalah ketika kalian pakai keyboard ini untuk kerja, untuk desain. Di sini kan dia ada lampunya. Apalagi misalkan kalian pakai warna ini. Semana kalian mau desain kalau misalkan ambience yang kalian lihat, lampu ambience, dia warnanya seperti ini. Ini sangat mengganggu ya. Makanya aku sangat nggak tertarik sama lampu RGB yang seperti ini. Karena kerjaan aku adalah desain grafis. Dan ini warnanya seperti ini malah membuat aku nggak fokus sama desain aku. Nah, jadi sudah jelas keyboard ini diciptakan buat kalian yang seorang gamer profesional. Gamer yang standar-standar aja, gaming tipis-tipis. Dan juga yang buat kalian yang gaming tipis-tipis tapi sambil kerja. Nah, ini cocok sekali, tidak ada debat. Harganya juga cuma 200.000. Dan di sini kualitasnya untuk gaming juga enak banget. Pas aku pakai untuk main Valorant ataupun game lainnya, ini mantap sekali. Buat gaming-gaming tipis itu juga lumayan enak, dan menurut aku di sini fungsinya sudah jelas ya, seperti yang tadi aku bilang. Jadi buat kalian yang suka gaming tipis-tipis dan juga kalian gamer profesional yang pengen punya keyboard gaming murah, nah kalian bisa beli keyboard gaming ini. Dan kalau untuk link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakal ganti linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan gimana sih suara dan feel pengetikan. Langsung aja kita dengerin suaranya cuy. Nah, jadi kita ada dengerin gimana suara ketikannya, dan menurut aku di sini suaranya padat, dan juga dia di sini suaranya enggak yang terlalu menusuk. Karena salah satu hal yang aku nggak suka lagi dari keyboard gaming adalah suaranya tak, tapi ini di sini cukup halus. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi. Oke, saya Rikian, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Oh, goodbye.